Ada satu pelajaran yang saya dapat daripada Pak Saifuddin. Ada nilai plus daripada Pak Saifuddin ini berkata-kata meskipun itu sangat-sangat tidak masuk di akal. Namun di sanalah memang kita kembali bahwa bila Tuhan menutup hati seseorang, maka dia akan buta hatinya dan buta segala-galanya. Karena kenapa, saudara? Jadi ini dikolaborasi menjadi satu. Ya, dan dia berada pada Pak Pendeta Pak Saifuddin. Tanpa terkecuali bagi kita semua yang berada di NKRI, mari kita sama-sama memerangi daripada kelakuan Pak Pendeta Saifuddin. Pak Saifuddin ini mempunyai tendensi lain. Dia bukan untuk membela saudara-saudara kita yang ada dari agama Nasrani. Maka berhati-hatilah saudaraku. Jangan sampai persaudaraan ini akan terpecahkan oleh satu orang yang berbahasa membela, ya, yang merasa terdiskreditkan sehingga dia terpanggil untuk menjadi seorang pahlawan kesiangan. Ya, silakan saja menuntut kebenaran, namun punya koridor yang benar, punya cara yang santun. Ya, bahkan kita sama-sama mengetahui silakan saja memilih agama apa saja yang kita inginkan, itu bukan menjadi persoalan. Namun kalau berkuar-kuar untuk saling mencaci dan menghina, saya rasa itu tidak wajar, karena di mana agama pun tidak ada yang membenarkan hal ini. Ya, jadi mari kita sama-sama memerangi daripada Pak Pendeta Saifuddin. Bukan berarti kita membenci saudara kita, tidak. Tetapi ini demi untuk melihat ke depan. Jangan karena dengan adanya satu orang yang akan menghancurkan daripada keakraban dalam hidup bernegara, dikacaukan oleh satu orang yang bernama Pak Pendeta Saifuddin, berkedok sebagai seorang pendeta. Dalam hal ini saya ikut prihatin melihat Pak Saifuddin yang selalu berkuar-kuar memberikan apa lagi namanya kasih sayangnya. Dia hanya bertameng di dalam satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pesan saya kepada saudara saya daripada agama Nasrani, mari kita bersama-sama untuk memerangi daripada sifat atau tingkah laku daripada Pak Saifuddin. Karena ingat satu hal saudara ya, Pak Saifuddin bukan adalah suatu pendeta yang terbaik atau panutan buat saudara, tetapi Pak Saifuddin adalah pendeta yang akan menghancurkan keakraban kita bersama dalam satu negara NKRI yang kita menganggapnya harga mati. Karena ingat, Pak Saifuddin dengan jelas punya tendensi yang lain. Dia hanya punya tubuh, namun sifatnya adalah sifat setan. Dalam kata lain, bahwa setan yang memiliki tubuh daripada Saifuddin dan Saifuddin meminjam daripada sifat setan. Jadi ingat, Pak Saifuddin bukan adalah suatu pendeta panutan bagi saudaraku yang dari Nasrani, tetapi Pak Saifuddin adalah biang daripada kehancuran kita. Jadi pesan saya buat saudaraku yang di luar Islam, ya, yang menganut agama Nasrani, mari kita sama-sama memerangi daripada Pak Saifuddin. Memerangi dalam arti kata, kita tetap menyayangi Pak Saifuddin. Semoga dia dikembalikan ke jalan yang benar. Dia mau meyakini agama apa saja itu terserah. Tapi mari kita sama-sama mendoakan dia sesuai dengan keyakinan kita, agar beliau Pak Pendeta Saifuddin ini kembali ke ajaran yang benar menurut beliau apa yang mereka yakini. Ya, karena ingat satu hal saudaraku, dengan keadaan yang kita lihat apa yang dipertontonkan oleh Pak Saifuddin, menurut hemat saya, Pak Saifuddin bukan adalah panutan pendeta yang terbaik buat Anda. Bahkan Pak Saifuddin adalah merupakan biang daripada kehancuran kita bersama, yang mana kita sudah saling menyayangi. Apakah kita menginginkan seorang Pak Saifuddin yang akan menghancurkan kita? Oke, sekarang kita berhitung matematika tidak boleh kita pedulikan.
Nah sekarang kalau kita mau berhitung matematika saudara, mungkin Anda menyadari, mungkin saudaraku dari Nasrani agama lain mungkin menyadari bahwa keberadaan agama yang ada di Indonesia mayoritas adalah Islam. Namun Islam tidak pernah merasa punya power yang semena-mena. Tidak, justru kami Islam, saudaraku, dengan adanya mayoritas, kami sangat menyayangi saudara kami yang di luar daripada Muslim, karena kami punya keyakinan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu saudaraku dan untukku pula agama kami. Iya, di sini kita saling diajarkan saling menghargai, menghormati. Mari kita sama-sama menjadi warga Indonesia yang baik dengan istilahnya sibuk untuk mencari rezeki kita dalam keadaan aman. Yakin dan percaya saudaraku, makmur bagaimanapun bumi Indonesia kalau tidak dilandasi dengan rasa aman, semua akan habis, semua akan sia-sia. Nah olehnya itu mari saudaraku, dengan tindakan Pak Saiful yang ada sebelum menjadi suatu hal yang besar, marilah kita bersama-sama untuk memerangi. Karena Pak Saifuddin ini menurut saya saudaraku bukan sebagai pendeta yang terbaik untuk Anda, tapi justru dia akan menghancurkan daripada keakraban kita yang ada. Karena saya mengerti betul daripada mimik Pak Saifuddin, melihat daripada YouTube-nya. Dia memiliki tendensi yang lain saudaraku. Dia memiliki dendam, menjadi seorang lawan kesiangan yang mungkin istilahnya ada hal-hal yang menurut kita ini tidak wajar Pak Saifuddin lakukan. Iya. Sehingga kalau kita pun ingin mengikuti daripada tindakan daripada Pak Saifuddin, atau kita ingin mengikuti irama daripada Pak Saifuddin, maka hancurlah kita sebagai orang yang sehat dalam berpikir. Jadi saya berkesimpulan bahwa Pak Saifuddin dalam hal ini, meskipun dia itu seorang pendeta, tetapi saya melihatnya dia tidak pantaslah menjadi seorang pendeta. Dia tidak pantas menjadi seorang pendeta. Karena dimanapun sebagai pemimpin atau panutan daripada suatu ajaran akan memiliki sifat dan cara tutur kata, tingkah laku yang sangat sopan santun. Yang mana kita Indonesia ini dikenal dengan budaya sopan santun kita, budi pekerti yang mahal, budi pekerti yang tinggi. Nah kita lihat saja Pak Saifuddin, kiri kanan dia obrak-abrik, kiri kanan dia bahas, kiri kanan dia pokoknya dia sikat, dia habisi. Apa yang kita harapkan dari beliau ini? Apa yang kita harapkan? Pak Saifuddin akan memberikan kehancuran saja. Jadi mari saudaraku, saya mengajak, mari kita bersama-sama untuk tetap menjalin silaturahim kita, ya, dengan tidak terpancing dengan adanya tindakan-tindakan Pak Saifuddin yang melihatkan dirinya seperti superhero, menjadi seorang pelindung, namun dengan cara menghancurkan daripada keakraban kita bersama. Jadi saya rasa saudaraku, kita sama-sama menyadari keberadaan kita. Jadi ingat satu hal saudaraku, Pak Saifuddin itu menurut penglihatan saya, pengamatan saya, Pak Saifuddin telah ditutup hatinya untuk suatu keadaan atau keinginan, ya, sehingga dia mempunyai suatu emosi, sehingga dia mempunyai satu emosi yang sudah tidak terbendung dengan bertamen dalam satu agama. Pada sebenarnya dengan pada dasarnya dia punya tendensi lain. Jadi jangan terpancing saudaraku. Karena agama apapun saudaraku tidak akan pernah melihat adanya yang namanya permusuhan. Dan ingatlah saudaraku, jika Allah menyayangi seorang hamba, maka dijadikanlah hatinya sebagai penasihat bagi dirinya. Bagaimana Pak Pendeta Saifuddin bisa menasihati saudara dengan jalan yang terbaik untuk saudara, sementara Pak Saifuddin sendiri tertutup hatinya untuk kebaikan? Karena kenapa? Jelas dikatakan Allah bahwa jika Allah menyayangi seorang hamba, maka dijadikanlah hatinya sebagai penasihat terbaik bagi dirinya. Dirinya sendiri dia tidak mampu untuk perbaiki, bagaimana bisa memperbaiki saudara? Ngomong apa saja saudaraku itu gampang, tetapi lihatlah manusia itu dari tata cara berpikir
bagaimana bisa menyampaikan keinginannya, bertutur kata, bertingkah laku. Itulah gambaran daripada niat seseorang. Nah, apa yang kita lihat dari Pak Saifuddin sama-sama kita ketahui, saudaraku. Luar biasa penghinaan. Boleh dikata di beberapa lini dia sudah habis, dia sikat habis. Baik itu persoalan masalah agama, baik persoalan pemerintahan kita, kepolisian, apa segala macam. Saya melihat Pak Saifuddin sudah mengipasnya. Jadi ini Pak Saifuddin mempunyai sifat kebencian. Oke, kalau memang Pak Saifuddin ingin viral dengan cara yang benar saja. Tapi ini viral menghancurkan. Saya pun secara pribadi sebagai orang muslim dalam kesempatan kali ini mohon maaf lahir batin kepada saudara-saudara saya yang non muslim. Memasuki bulan suci Ramadan, kami sebagai orang Islam akan sangat menyayangkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan kami sangat berharap pula dalam menjalankan ibadah puasa kami berharap saling mencintai. Iya. Jadi kali ini saudaraku, saya mohon maaf mewakili saudara-saudara muslim yang lainnya yang kemungkinan saya mempunyai kesempatan untuk bisa menyampaikan suatu keinginan, ya, suatu harapan untuk kita saling hidup damai, berdampingan, sebagaimana kita dinaungi oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya pribadi mohon maaf atas segala hilaf kepada saudara-saudara saya yang non-muslim, dan kepada saudara-saudara muslim saya yang sempat nonton dan sempat melihat daripada video saya ini. Saya mempergunakan kesempatan kali ini untuk memohon maaf lahir batin atas segala apa-apa yang pernah saya lakukan, baik itu langsung maupun tidak langsung di sosial media. Mohon kiranya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.